Semua jin yang jahat dan semua setan akan ditangkap dan dibelenggu oleh Allah. Fanadal munadi. Kemudian ada malaikat yang berseru, ya bagial khair akbil. Wahai para pecinta kebaikan, wahai para perindu akhirat. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merindukan akhirat. Amin. Kata malaikat, akbil, sambutlah bulan suci Ramadan, isi dengan berbagai macam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu calon haji, amin, calon umroh, calon mati. Kumaha Pak Haji, umur hayang pendek hayang panjang? Panjang. Saya doakan Pak Haji Kilan umurnya 300 tahun. Daek 300 tahun Pak Haji. Daek. Urang geus pararaeh, manehna hirup sesoranganan. Daek Pak Haji. Mudah-mudahan yang hadir semua panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita Ustadz Salman, Ustadz Wawan, Ustadz Kardaya, Ustadz Usman, Ustadz Lili, dan para ustadz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, nikmat nyenyak tidur. Saking nyenyaknya tidur, subuh kelewat terus ya. Subuh jam berapa sekarang? Jam 7. Duha pakai kunut ya? Ada yang di sini duha pakai kunut? Ada? Mana orangnya? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah di Palestina. Satu ketika ada tentara Yahudi yang keliling masjid, patroli. Kemudian imam masjid bertanya, wahai tentara Yahudi, ada apa kalian selalu berpatroli di waktu subuh dan melihat masjid-masjid kami? Kata tentara Yahudi, wahai imam masjid,
sengaja kami keliling di waktu subuh untuk melihat seberapa banyak jumlah sholat subuh kalian. Lalu imam masjid bertanya, mengapa demikian? Kemudian tentara Yahudi mengatakan, wahai imam masjid, sungguh aku mendengar dari pendeta-pendeta kami, pendeta Yahudi. Mereka mengatakan bahwa jikalau jamaah sholat subuhnya umat Islam masih sedikit, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dari orang-orang Islam. Kenapa? Karena itu berarti orang Islam masih lemah. Islam masih lemah. Tapi kalau seandainya jamaah sholat subuh orang Islam sudah sebanyak jamaah sholat Jumatnya, maka kami harus takut dengan orang Islam. Kenapa? Karena ketika itu berarti Islam sudah kuat, Islam sudah jaya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ternyata letak kekuatan umat Islam itu terletak pada jamaah sholat subuhnya. Saya tanya, jamaah sholat subuh di sini ada berapa sof? Pinuh menikah imah-imah tak? Sholatnya di imah. Ya, selama jamaah sholat subuhnya belum seperti jamaah sholat Jumatnya, maka selama itu pula jangan pernah bermimpi Islam akan jaya, Islam akan kuat. Makanya anak muda, bapak-bapak, ya, gak usah deh kita bermimpi pengen jihad ke Palestina sana, selain gak ada ongkosnya, mahal sih teh, naik motor teh mahal, naik kapal teh mahal, ya. Selain kita bingung berangkat ke Palestina, nya ongkosnya berapa kan? Mahal. Maka nggak usah deh kita pengen jihad ke Palestina sana, cukup kita berjihad di masjid kita. Walaupun subuh ngantuk, walaupun subuh berat, kita paksa, kita lawan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan senantiasa melawan nafsunya, maka baginya surga sebagai tempat tinggal. Jadi jihad orang mah di dia. Hei anak muda, jihad orang di mana anak muda? Jihad orang di dia, di masjid. Ya, kita jihad ke Palestina nggak bisa kirim donasi sekedarnya, ya sudah. Jihad terbesar kita adalah meramaikan masjid. Ulah tibang maghrib isya doang nu rame, subuh. Karena sungguh kekuatan umat Islam itu terlihat dari jamaah sholat subuhnya. Ya, bu, salaki sok hudang tara subuh. Alhamdulillah. Muntara hudang naonkeun bu? Kalau suami nggak bangun subuh diapain? Jangan disiram, Pak, jangan. Bu, ulah disiram. Cukup dibisikin. La ilaha illallah. Buset, emang aing paeh. Lah tuh bapak mencan paeh mah ka masjid. Ulah ngedeng wae di imah. Akhirnya daripada aing di la ilaha illallahan, mendingan aing ka masjid. Tuh ya. Jadi bu, kalau suami susah bangun jangan disiram ya, cukup ditalkin. Sebaliknya pak, bapak punya istri susah nggak dibangunin? Alhamdulillah kalau gampang. Kalau susah diapain? Ulah, jangan disiram, jangan pakai kekerasan. Sama bisikin juga, cuman beda bisikannya. Kita bisikin istri kita paket, waduh, langsung luncat bu. Aduh, biasa COD teh nah. Keur salat duha ge kuat dibatalkeun.
Allahu Akbar. Paket. Lah COD amun teu dibayar dibawa deui. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kerjasama ya. Kalau bapaknya ngedul, ibu yang bangunin. Kalau ibunya males, bapak yang bangunin. Ibunya rajin, bapaknya rajin, PR-nya cuma satu, yaitu anak. Salah satu amalan orang tarim, Bu. Ari tarim teh di mana, Bu? Tarim di mana? SGC kabelah mana dah? Tarim satu kampung kecil di Yaman Selatan, Provinsi Hadramaut. Orang-orang Tarim itu anaknya dari usia 2 tahun sudah dilatih bangun malam. Jadi setiap jam 2 atau jam 3 anaknya itu dibangunin, dikasih mainan, enggak disuruh sholat, enggak disuruh ngaji, enggak, cuman dikasih mainan doang. Yang penting main, yang penting bangun malam, dikasih mainan, istiqomah setiap malam, dibangunin jam 2, jam 3 buat main. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah membiasakan mereka tatkala mereka sudah besar dan remaja. Jadi ketika mereka umuran SD, SMP udah biasa bangun jam 3. Ya, untuk apa? Dulu waktu kecil bangunnya buat main. Ketika dewasa bangunnya untuk ikutin orang tuanya, ngelihat orang tuanya sholat, ngelihat orang tuanya baca itu. Ya. Nah, maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masalah mendidik anak ini perlu kerjasama kedua orang tua, ya. Makanya yuk, di sini tempat jihad kita, di Masjid Miftahuddin, ini medan jihad kita, ini lapangan jihad kita. Tong jauh-jauh mikir jihad ke Palestina, hayang kukumaha dan lain sebagainya. Cuman kalau kita sanggup ke Palestina nggak apa-apa, sanggup. Sono berangkat Pak, lawan Yahudi Israel, jihad, mati syah. Cuman kalau nggak sanggup jihad di sana, nggak sanggup memberikan donasi yang besar, maka cukup kita jihad di masjid ramaikan jamaah sholat Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Setuju nggak ramaikan jamaah sholat subuh? Insya. Makanya saya setuju kalau acara itu nggak sampai malam. Ini kalau kita acara begini ya, Isra Mi'raj, acara maulid, jangan sampai lewat jam 11 Pak. Saya garis bawahi, jangan sampai lewat jam, karena jam 11 selesai, makan-makan, ngobrol, beres-beres, jam 12 tidur, bangun jam 4 selesai. Coba kalau selesai jam 12, jam 1, jam 2, subuh kamarana. Nah, salah kaprah. Mendahulukan yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Karena kan dalam kaidah usul, kaidah fikhiyah disebutkan al-wajib muqaddam ala sun. Yang wajib harus didahulukan dari yang sun. Bu, ibu hadir Isra Mi'raj izin teka salaki. Izin, alhamdulillah, betul berarti. Saya angkat 5 jempol ke ibu-ibu dia mah. Oh, mantep ibu-ibu dia mah, solehah KB, amin. Ente kos ibu-ibu RT 11 tuh, Masya Allah. Ibu-ibu RT 11 mah kabangetan. Ya. Tapi alhamdulillah ibu RT dia mah soleh. Ibu RT 11 kacau. Ya, pindahan dari ibu-ibu sini ya? Enggak. Oh, enggak. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Maka atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, panjang umur, nyenyak tidur, enak makan, bisa kumpul keluarga, gendong cucu. Coba Bu, nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Banyak dan tidak terhingga. Atas dasar nikmat Allah yang sangat banyak, yang tidak terhingga, maka sama-sama kita ucapkan kalimat syukur, kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam,
Sayyidi ahli dunya wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Rabu malam Sabtu. Malam, alhamdulillah geus ngaropi kabeh berarti ya. Alhamdulillah. Hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Februari tahun 2025. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? 20. Tadi tanggal 20 hari Rabu. Begitu tenggelam matahari maka naik tanggal 2. Hari ini kita sudah masuk tanggal 21 Sya'ban. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci. Ini kira-kira Bapak Ibu seneng nggak? Mau masuk Ramadan seneng? Seneng mau THR apa mau seneng mau mudik Pak? THR. Mudah-mudahan seneng karena pahalanya ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menjelaskan dan membahas tentang bulan suci Ramadan. Ini acaranya acara apa? Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj acaranya. Ya, ntar deh nyenggol-nyenggol dikit ke Isra Mi'raj ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat banyak sekali pahala yang bahkan pahala tersebut dilipat gandakan. Di dalam Sahih Bukhari kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka seluruh pintu surga akan dibuka oleh Allah sehingga tidak ada satupun pintu yang tertutup, dan seluruh pintu neraka ditutup rapat oleh Allah sehingga tidak ada satupun yang terbuka. Semua jin yang jahat dan semua setan akan ditangkap dan dibelenggu oleh Allah. Fanadal munadi. Kemudian ada malaikat yang berseru, "Ya bagial khair akbil." Wahai para pecinta kebaikan, wahai para perindu akhirat. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merindukan akhirat. Amin. Kata malaikat, "Akbil, sambutlah bulan suci Ramadan. Isi dengan berbagai macam ibadah." Bu, ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan apa? Baca Pak Ustadz, saya baca Qurannya nggak lancar. Nggak apa-apa, lanjut. Di dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta falahu ajrani." Barang siapa yang membaca Quran dan terbata-bata membacanya. Alif lam mim. Ayah amim. Ya asin, ya asin. Kan di Yasin yang ada terjemahannya, ada huruf abjadnya, ya-nya panjang, a-nya ada 2 ya. Dibaca abjadnya, ya asin. Nggak apa-apa Bapak Ibu, lanjut terus. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran maka pahalanya 2 kali lipat.
Pertama, pahala membaca Quran. Yang kedua, pahala berusaha untuk membaca Quran. Biasanya kan orang yang nggak lancar baca Quran itu malas baca Quran. Ya betul ya. Tapi dia walaupun terbata-bata, dia paksakan diri untuk membaca. Orang seperti ini kata Nabi pahalanya dua. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, anak muda segala macam. Walaupun baca Qurannya belum lancar, tapi di bulan suci Ramadan istiqomahkan membaca Qurannya ya. Wahai para perindu kebaikan, wahai para pecinta akhirat, kata Nabi, sambutlah bulan suci Ramadan. Wa ya baghiyasyarr, wahai orang yang gemar melakukan maksiat, wahai orang yang memiliki maksiat istiqomah. Ini kira-kira kita punya maksiat istiqomah nggak nih? Hah? Mudah-mudahan enggak ya. Wahai para penggemar keburukan, kata malaikat, aksir, tahanlah keburukan kalian, jangan menodai bulan suci. Ini mudah-mudahan Pak, dengan kita menahan nafsu syahwat kita di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Sehingga selepas Ramadan itu, maksiat yang biasa kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita untuk mudah meninggalkan. Amin. Jadi sebelum Ramadan nggak bisa lepas tuh sama maksiat itu, ya, nggak bisa lepas dari cengkraman syahwat. Tapi barokah kita memuliakan bulan suci Ramadan, tahan nafsu, tahan maksiat, tahan keburukan. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita dimudahkan untuk meninggalkan maksiat-maksiat amin ya robbal. Ya. Jadi maksiat yang kita kayaknya sulit banget kita tinggalkan, maksiat yang jadi hobi, maksiat yang istiqomah. Maka mudah-mudahan dengan barokahnya Ramadan, selepas Ramadan kita bisa tambah soleh, amin ya robbal. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka akan mendapatkan pahala wajib. Bapak sholat duha, duha sunnah apa wajib Pak? Sunnah, tapi pahalanya pahala sholat wajib. Bapak sedekah di bulan suci Ramadan, sedekah sunnah atau wajib? Sunnah, tapi pahalanya pahala zakat. Semua yang sunnah akan diberikan pahala dengan pahala wajib. Kemudian kata Nabi, setiap amalan wajib maka pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Pak, UMR Cikarang berapa duit? Hah? 5 juta. UMR 5 juta Cikarang ya? Ya kurang lebih segitu dah. Bapak biasa gajian 5 juta, tapi khusus di bulan suci Ramadan gajiannya 5 juta kali 70. Ini 5 juta kali 70 berapa Pak? 350 juta. Coba ya tah, boga gaji 350 juta orang Tegal Gede, ya minimal niat nyandung lah ya Pak Hajinya. Boga duit 350 juta arek naon Pak Haji? Nyandung, bener kan? Kalau saya Pak punya duit 350 juta, saya bagiin sama bapak-bapak semua. Kan namanya juga kalau ya, kalau ya, kalau namanya juga nyamun beneran mah. Duh, Ustadz boga duit 350 juta, ngaji sabulan pere. Ustadz di mana? Kerjalan-jalan, kerbuga duit cenah Ustadzna. Aduh, kacau. Makanya Ustadz mah teu meunang beunghar, entong. Engke ngaji pere terus. Kacau buka kartu ya.
Jadi seperti itu ya. Coba bayangkan eta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gajian 350 juta. Seneng nggak? Seneng. Padahal itu baru balasan di dunia. Lalu bagaimana dengan balasan-balasan di akhirat? Bayangkan. Setiap amal wajib maka pahalanya 70 kali lipat. Oh Pak Ustadz, saya udah sholat 5 waktu di bulan suci Ramadan. Berarti 70 bulan ke depan gak usah sholat, Tat. Cenat kali 70, Tat. Ya nggak gitu juga sih. Entong hitung-hitungan teing lah. Jadi seperti itu ya. Masya Allah. Makanya nggak heran kalau di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur karangan Kiai Haji Abdul Hamid Kudus, para ulama mengatakan Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab itu waktunya menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban waktunya untuk menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan bulan suci Ramadan adalah waktunya untuk memanen pahala. Ini kira-kira seneng nggak mau masuk Ramadan Bapak Ibu? Seneng ya? Bulan yang penuh rahmat, bulan penuh magfirah, bulan penuh kelipatan pahala dan amal soleh. Cuman kata para ulama, ternyata di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan bukan cuman pahalanya, tapi seluruh dosa-dosa akan dilipat gandakan dosanya. Coba Bapak Ibu lihat hadis riwayat Imam Tobroni di dalam Mu'jamus Shogir dan Mu'jamul Ausat. Apa kata Nabi? Ittaqu syahra Ramadan. Berhati-hatilah kalian terhadap bulan suci Ramadan. Kenapa? Fa innal hasanat tudha'afu fihi wa kadas sayyi'at. Karena bukan cuman amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya, tapi juga dosa-dosa dilipat gandakan. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Syekh Ibnu Hajar ini ada dua ya. Ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis. Julukannya Amirul Mukminin fil hadis, rajanya ulama hadis. Beliau hafal 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Kalau kita kira-kira hafal berapa hadis Bapak Ibu? Robo-robo, tat robo-robo. Nyaugeh itu ke hadis. Uing mah wauhna ka kiai doang, ka kiai. Makanya kita itu bukan ahli hadis tapi ahli hadas. Hadas mulu hadas. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya termasuk pengagum Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di rumah saya banyak punya kitabnya Pak, koleksi. Kitab-kitab fikihnya Tuhfatul Muhtaj, Imdad, Fathul Jawad, Fatawa Kubro Al-Fiqhiyah, kitab fatwanya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, kitab hadisnya Az-Zawajir An-Tirafil Kabair. Nah, salah satu kitab Fiqhul Hadis yang berjudul Ittihaf Ahlil Islam. Beliau menjelaskan makna hadis riwayat Imam Tobroni. Kata beliau, barang siapa yang menodai bulan suci Ramadan dengan maksiat kecil, maka akan tertulis baginya sebagai dosa besar. Makanya hati-hati Bapak Ibu, maksiat kecil yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan dibalas dengan dosa besar. Ini kira-kira maksiat kecilnya bapak-bapak biasanya apa? Apa Pak Haji? Bapak-bapak, laki-laki Bu, itu penyakitnya di mata. Ya.
Laki-laki itu biang maksiatnya di mata, beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu maksiatnya di mana? Di mulut. Kalau ibu-ibu, ya, sungutnya tuh bisa cicing. Anu dijelek kabeh hayang diomongkeunnya. Wah, tetangga beli kulkas baru dikatain, itu kulkas sampai 17 pintu. Kulkas apa? Rumah susun itu. Waduh. Teu bisa cicing. Perempuan penyakitnya di mulut, laki-laki di mana? Ini dalam ilmu neuroscience, ilmu otak ya. Jadi ternyata mata laki-laki itu beda dengan mata perempuan, Bapak Ibu. Mata perempuan setelan dari Allahnya memang jelalatan. Ini perlu digarisbawahi. Mata perempuan itu jelalatan, semuanya pengen dilihat, betul nggak? Makanya perempuan kalau belanja ke pasar, belanjanya sejam tapi barang yang dibeli cuma satu. Betul nggak, Bu? Jadi semua dilihat tapi dibeli enggak. Itu perempuan. Perempuan kalau masuk ke rumah mewah, semua diperhatikan. Kulkasnya, TV-nya, temboknya, plafonnya, warna catnya, betul nggak? Balik tesok ngabeka kawas salaki, betul. Pak, tetangga sama boga TV tuh. TV mau nyesa gede. Wah, teu kabayang Pak, meuli nah meuli. Teu boga duit, nyicil atuh nyicil. Kan aya Shopee Pay Later. Aduh, ya Allah, ya Rob. Ya. Jadi memang seperti itu setelan mata perempuan. Perempuan itu matanya jelalatan. Ya, semua dilihat. Makanya saya selalu bilang sama bapak-bapak, anak muda, jangan GR kalau diliatin cewek cakep. Kenapa? Karena yang ngelihat matanya doang, otaknya mah kosong. Ulah kosong teuing atuh tah. Itu nih anak muda kan suka GR ya. Duh, tadi aing dijelekeun cenah. Mana si Otoy? Nya. Otoy biasanya sok papanas jeung walim nah. Lim, aing tadi dijelekeun ku awewe. Ulah GR toy awewe mah nyelekeun matana doang, otak nama kok kosong. Kosong naon anu keur dipikirkeun. Da kitu awewe matana doang. Beda sama laki-laki. Dalam ilmu neuroscience, ilmu otak, laki-laki walaupun setelan matanya enggak jelalatan, tapi sekali ngelihat langsung screenshot. Kebayang 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Ya. Ini perlu Ibu tahu, laki-laki emang setelannya begitu. Betulnya? Betul. Pak ilok, lain laki-laki yang teman. Saya punya buktinya nih, saya kasih hadis riwayat Imam Muslim. Rasul Shallallahu alaihi wasallam satu ketika jalan di siang hari bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul melihat seorang wanita cantik dan itu nggak sengaja. Saya kasih catatan ya, saya kasih garis bawah, nggak sengaja. Amun urang makan sengajanya. Deh kurang videokeun nya. Ken sen didinya Ken, kurang foto Ken. Padahal moto ada di tukang di zoom. Awewe nu di tukang teu keur dahar, di foto cekrek. Gantian sih aja. Gantian dulu. Di zoom. Lalaki mah gitu, Pak. Rasul tidak sengaja di jalan melihat perempuan. Akhirnya apa? Kata Rasul, wahai para sahabatku, tunggu dulu di sini, saya mau pulang. Emang kenapa Rasul? Geus ulah loba tanya. Saya pulang dulu. Rasul pulang. Di rumah istrinya yang namanya Sofiah lagi ngadon. Kata Rasul, Sofiah, gerak kukumbah atuh leungeunna. Emang kunaon Rasul? Ulah loba tanya geus lah. Akhirnya apa? Kata sahabat, ini Rasul kok lama amat di dalam rumah, ngapain ya? Akhirnya Rasul keluar rumah, rambutnya udah basah. Kata Rasul, wahai para sahabatku, idza nazartum ila imra'atin la tahil falyati ahlahu fa innahu yuzilu dzalik. Wahai para sahabatku, kalau kalian melihat wanita yang tidak halal bagi kalian,
kemudian timbul syahwat kalian, maka segeralah datangi istri kalian. Kenapa? Karena dengan mendatangi istri kalian akan kembali membuat hati dan pikiran kalian menjadi bersih. Tuh. Emang lalaki mah gitu bu, setelana makanya mun diajakan berang-berang ku salaki ulah sok nolak. Bu, aya nu sok nolak diajakan kikituan ku salakin aya. Ulah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firasyihi fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Siapapun perempuan yang diajak oleh suaminya untuk masuk kamar tapi dia menolak, maka perempuan tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai tiba waktu subuh. Kade bu, ulah sok nolaknya, ulah sok nolak ajakan suami. Kenapa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami? Lihat di dalam Dalilul Falihin karangan Syekh Muhammad As-Sadiqi. Kata beliau, ini kaitannya dengan psikologi laki-laki. Laki-laki sekali ditolak, bisa jadi di hari esok dia cari yang lain, Bapak Ibu. Nah, bener ya? Gening mesem-mesem gitu sih, bener kan sama ya? Hati-hati bu, laki-laki sekali ditolak hubungan badan oleh istri, bisa jadi besok hari atau bahkan saat itu juga dia keluar rumah dan dia melampiaskannya kepada wanita lain. Hati-hati. Lalaki masuk itu bapak ibunya kade. Nah maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini ibu ya khususnya bu, suami ngajak jangan nolak. Amun ibu tunduh teuing mah geus ngomong ka salaki gawe sorangannya aing mah geus kita. Wayahna gawe sorangan. Lah geus tunduh atuh nyamunya. Teu hideng salaki puting-puting. Karek geus ngajakan. Geus Pak gawe sorangan ping mah geus. Teu naon. Yang penting jangan itu memang setelan mata laki-laki dan setelan mata perempuan Makanya prioritas menundukkan pandangan mata itu khusus untuk laki-laki. Jadi prioritas menundukkan pandangan mata itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan prioritasnya adalah menutup Karena beda bu, laki-laki sama perempuan. Perempuan ngelihat laki-laki pakai kolor doang jijik. Betul ya bu ya? Betul, tapi laki-laki ngelihat perempuan pakai itu doang resep. Tanya Pak Haji Gilang. Emang beda, psikologi nage beda, setelan dalamnya beda, makanya hukumnya Aurat laki-laki cuman dari pusar ke lutut, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak Emang beda Bapak Ibunya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita kembali ke Ramadan. Ingat, dosa kecil pun jika dilakukan di bulan suci Ramadan akan menjadi dosa besar. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai melakukan dosa walaupun dosa kecil di bulan suci Ramadan. Karena setiap dosa di bulan suci Ramadan, dosa kecil akan dianggap menjadi dosa besar. Hati-hati. Itu dosa kecilnya bapak-bapak. Bapak-bapak mah emang dosanya di mata. Ya. Makanya bapak-bapak mah sok pura-pura ngabubur isuk-isuk teh. Isuk-isuk pura-pura ngabubur di sisi jalan padahal hayang nyele santri Korea. Nyawa santri Korea tuh seragamnya biru, pink, ya enggak? Pak Haji kernaon keur ngabubur tat sakalian cuci mata lah. Emang kunaon di imah? Aduh, di imah mata tat. Daster ge 7 poe ting teu ganti. Make koyo beheung mana balsem mulu aduh tat. Nya kadang ieu ngagayem naon teh sereh-sereh.
kos nini. Nah, yang seger-seger, hati-hati ya. Nih, penyakit laki-laki di mata. Ini kalau penyakit perempuan, dosa perempuan biasanya di mana? Di Bu, hati-hati walaupun sekarang susah ketemu, tapi sekarang ada grup WhatsApp. Ya, lisannya enggak gibah, tapi yang gibah apanya? Tangannya, jempol-jempolnya. Masya Allah. Ya, gibahnya sambil istighfar. Astagfirullah, jelma etamah. Istighfar kan? Oh, gibahnya sambil zikir, Pak. Subhanallah, aingah. Dan lain sebagainya ya. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Ramadan selain pahala dilipat gandakan, ternyata dosa-dosa pun dilipat gandakan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira dosa-dosa yang kita lakukan di dunia, balasannya di akhirat aja atau di dunia juga dibalas sama Allah? Di dunia juga. Cek saha? Cek Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu dipahami ya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa dosa-dosa kita itu hanya akan dibalas di akhirat, di dunia tidak. Tapi kata para ulama, ada sebagian dosa yang terkadang Allah balas di dunia. Kalau ingin lihat dalilnya, ada di dalam At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi ya. Cuman saya nggak mau bahas dalil. Saya pengen cerita aja. Ada ustadz, mungkin sebagian udah denger. Ada ustadz ketika sholat kakinya sakit, nggak bisa duduk tahiyat. Akhirnya dia periksa ke dokter, kata dokter, Ustadz mohon maaf, Ustadz kena asam. Jadi uratnya teh hararasem Bapak Ibu. Ente gitu oke sih satu. Kena asam urat. Akhirnya dibuatkan obat, diminum sampai habis nggak sembuh. Datang lagi dikasih obat lagi, diminum nggak sembuh. Datang lagi begitu sampai belasan kali. Akhirnya dokternya yang pegel, bukan ustadznya yang pegel. Dokternya yang pegel. Tat, geuning teu cager-cager sih ayeuna penyakit eta. Ya tuh dok, buatin obat lagi. Kata dokter, Tat begini, semua obat udah Ustadz coba. Yang belum Ustadz coba satu, apa dok? Tobat. Waduh, Ustadz jadi papagahan. Karena ini emang dokter-dokter yang ngaji. Ustadz semua obat udah saya coba, udah saya racik, udah Ustadz minum habis tapi nggak sembuh. Obat udah, satu yang belum tobat. Coba Ustadz tobat. Ustadz barangkali ngerjain dosa apa tapi belum tobat, barangkali itu Tat. Akhirnya Ustadznya, oh iya ya, barangkali saya sakit ini karena dosa yang belum saya tahu. Ustadznya akhirnya istikharah, minta petunjuk sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah dosanya ini, sehingga dia bertobat dari dosa tersebut. Luar biasa Bapak Ibu, setelah dia bertobat dari dosa itu, maka Allah berikan tuh. Makanya Bapak Ibu hayo, kalau sekarang Bapak Ibu punya penyakit kok henteu cager-cager, ka dokter enggeus, ka herbal enggeus, ka dukun ge enggeus. Semua pengobatan udah Bapak Ibu coba tapi penyakit enggak Maka kata para ulama, coba introspeksi diri, barangkali ada dosa yang belum sempat Ibu Bapak tahu. Tobat dari dosa itu, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya ya. Apalagi sekarang nih mau Ramadan, waktunya kita bersih-bersih ya. Barangkali kita belum tobat dari maksiat mata, tobatin sebelum masuk Ramadan. Barangkali kita belum tobat maksiat kaki tangan, tobatin sebelum masuk Ramadan. Barangkali kita belum tobat maksiat kemaluan, taubatin sebelum masuk Ramadan. Karena tadi barangkali masalah-masalah yang menimpa kita saat ini itu adalah karena dosa yang selalu kita lakukan dan kita belum tobat dari maksiat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata maksiat-maksiat yang kita kerjakan itu memiliki pengaruh besar terhadap anak-anak ini. Makanya introspeksi diri, coba eta budak embung sakola,
budak embung ngaji, budak embung ka masjid, introspeksi diri, ulah sok ditah-ditah budak wae. Budak dicarekan mah dicarekan, budak diomelan mah diomelan, ya. Tapi orang tuanya nggak pernah introspeksi diri. Coba barangkali bapak ibu punya dosa istiqomah, dosa yang disembunyikan, dosa yang belum ditaubati, taubati. Saya jamin hidup nggak bakal ada masalah. Coba bapak ibu hidup waro, hati-hati nggak ngambil yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat ibu nggak ambil, bapak nggak ambil. Hati-hati dalam mencari waro, zuhud, qanaah, hirup moal aya masalah. Saya jamin pak, eta solusi bagi manusia modern di akhir zaman ini. Coba jelema ayeuna galau, resah, gelisah karena apa? Orang galau, resah, gelisah itu bukan karena banyak kebutuhan, tapi karena banyak keinginan. Hayang iyo, hayang itu, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Doraemon ya taman. Ya, enggak qanaah, hidup semua pengen pak. Tidak cukup dengan apa yang Allah berikan, itu sumber masalah. Ya. Jadi masalah kita saat ini, orang galau, resah, gelisah, bahkan depresi, stres, bunuh diri, itu karena banyaknya keinginan, bukan banyaknya kebutuhan. Masalah kebutuhan mah tenang, cek Allah ge wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi. Saya jamin kebutuhan kalian. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kalian? Dijamin. Ilok terpercaya ke Allah, betul. Tapi karena kita ini hidupnya bukan sesuai kebutuhan, kita ini hidupnya gaya-gayaan. Butuh na motor, enggeus nyicil mobil, puyeng pak. Maksakeun mah pu. Geus amun mampu na motor heula, mobil mangke nomor 18. Ya. Ulah loba kahayang. Kalau kita masih cocoknya motor udah kemana-mana, nggak usah beli mobil. Jangan maksain. Kalau sudah tidak cocok motor, anak bis 18,5, tidak bisa naik motor pak. Ya beli mobil, insya Allah beri kemampuan. Ya tibang budak hiji hayang boga mobil. Anak hiji bisa tuh pakai motor. Bisa, entong maksakan beli mobil, kewalahan, ku Allah ge moal dibantuan. Coba kalau anak udah tadi tuh udah motor anak 3 masih bisa nggak? Maksakan, ditilang polisi, kade ditilang. Nggak semoga budak 3, 4, 5 mikir kemana-mana, nggak jarau wae mikir. Butuh mobil ya, insya Allah kalau sudah jadi kebutuhan Allah berikan kemampuan. Tapi kalau sekedar keinginan, tahan heula nya. Bisa na meuli Avanza, enggeus Avanza ulah sagara Fortuner, betul tak? Ulah maksakeun. Bisa na naon? Pamajikan hiji geus. Tapi mun geus mampu 2. Waduh. Nyarunya. Yakinnya. Masya Allah, ya kembangkan sayap lah ya. Buka pos-pos, ulah deket teuing ka nyawan. Jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kebanyakan orang galau, resah, gelisah, stres, loba kahayang, lain loba kebutuhan. Coba hirup sesuai kebutuhan, aman, nyaman, sentosa, tentrem, damai. Komode dibalut ku agama. Masya Allah, warokna, zuhudna, qanaahna, moal aya masalah hirupa. Jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata dosa-dosa kita pun bisa berpengaruh, berdampak negatif terhadap kehidupan kita, terhadap kesehatan, ekonomi, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Maka terakhir, saya mengajak kepada diri saya khususnya dan umumnya pada jamaah, yuk
sebelum masuk Ramadan kita bersih-bersih dulu. Bersihkan kita dari dosa zahir, bersihkan juga dari dosa batin, agar jiwa kita ini bisa menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait bulan suci Ramadan ya. Adapun Isra Mi'raj kayaknya udah pada sering denger ya. Maka saya cukupkan, tidak saya bahas, saya cukupkan saja dengan pembahasan tentang Ramadan. Mudah-mudahan tidaklah kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah telah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon secara pribadi minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengajar saya melakukan kesalahan, menyinggung dan lain sebagainya. Karena ini tawakufan ya, tawakufan pengajian kita. Insya Allah selepas Ramadan nanti kita mulai lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan lengkap.